ini kita kembali belajar dari rumah melalui video pembelajaran. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar lagi masih di tema 2, pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua kita akan belajar tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Artinya, hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita. Contohnya, hak kita di rumah, yaitu mendapatkan tempat yang nyaman untuk belajar. Hak kita di sekolah, kita mendapatkan kenyamanan, kita mendapatkan fasilitas belajar yang semestinya. Hak di masyarakat banyak sekali. Jadi hak kita dapatkan, seharusnya kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Belajar dengan nyaman di sekolah maupun di rumah merupakan hak kita sebagai anak atau sebagai pelajar. Selanjutnya, di dalam masyarakat kita juga memiliki hak, yaitu mendapatkan hak ikut serta dalam kerja bakti atau mendapatkan hak untuk ikut bermusyawarah mengambil keputusan di tengah masyarakat. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi hak. Ada hal-hal yang mempengaruhi kita untuk mendapatkan hak. Yang pertama, di lingkungan rumah. Contohnya, kemampuan ekonomi keluarga. Setiap anak tidak akan sama mendapatkan fasilitas di rumah masing-masing. Itu tergantung kemampuan orang tua kita mengadakan fasilitas untuk kita. Jadi anak-anak, ketika hak kita berbeda dengan hak teman kita tidak perlu iri dengan teman kita karena kemampuan kita tentu berbeda. Itu juga dipengaruhi oleh aktivitas orang tua, kemudian orang lain di rumah kita. Misalkan ada nenek, ada kakak, dan ada saudara-saudara yang lain. Tentu itu akan mempengaruhi hak yang kita dapatkan. Kemudian, ketika di lingkungan sekolah, waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah tentu juga berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Contohnya, kita yang bersekolah di SD Muhammadiyah Slawi tentu akan berbeda jam belajarnya dengan anak-anak yang sekolah di luar SD Muhammadiyah Slawi. Begitu juga waktu bermainnya. Kalau kita berangkat pagi, pulangnya hampir sore, pasti waktu bermain juga akan lebih sedikit. Selanjutnya adalah hak kita di lingkungan masyarakat. Yang mempengaruhi yang pertama adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Jadi masyarakat di sekitar kita bisa tidak menjaga kebersihan lingkungannya, dan itu akan mempengaruhi kita mendapatkan hak untuk bergotong royong atau juga dipengaruhi oleh usia. Lingkungan di rumah kita, di masyarakat, usia yang paling banyak, usia berapa? Apakah seusia kalian atau seusia orang tua kalian? Itu juga akan mempengaruhi hak kita. Tentu ketika semakin banyak usia yang seusia kalian akan semakin banyak mendapatkan hak di lingkungan masyarakat karena kalian bisa berkumpul dengan mereka. Misalkan hak untuk bermain bersama, hak untuk bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan kalian mainkan. Kemudian tentu ketika kita lingkungannya dipenuhi oleh orang-orang atau lebih banyak orang-orang yang lebih tua dari kita atau seusia orang tua kita, tentu kita akan lebih sedikit terlibat atau mendapatkan hak di lingkungan tersebut. Contohnya, kita tidak mungkin mendapatkan hak ikut serta dalam bermusyawarah, berdiskusi untuk menentukan jadwal pos kampling karena itu adalah hak orang-orang yang lebih dewasa dari kalian.
Kemudian selanjutnya, faktor yang selanjutnya adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Kalau masyarakat sudah menjaga keamanannya sendiri-sendiri dengan baik, tentu tidak akan lagi ada siskampling atau pos ronda kayak gitu. Tapi kalau keamanan lingkungan kita kurang, maka kita mungkin akan mendapatkan jadwal, atau orang tua kita akan mendapatkan jadwal untuk siskampling. Itulah hak di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selain kita belajar tentang hak, kita akan belajar tentang interval nada. Interval nada yaitu jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Tentu interval nada ada di lagu. Saat kita menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi dan rendah nada dalam lagu tersebut. Nah, jarak antara nada-nada tersebut disebut interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dengan notasi angka. Biasanya dituliskan dengan notasi angka, yaitu sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Kalian bisa perhatikan gambar di samping bahwa angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah 1, 2, 7, dan 1. Di atasnya ada titik yang biasa kita sebutnya yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jarak antara do dengan re itu disebut interval nada. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.